Halo Frameholic, saya Hengki Lee, visual artist dan fine art photographer dari Jakarta, Indonesia. Ya, kalau background saya wira swasta di bidang pakaian jadi sebenarnya. Kalau kenapa bisa terjun ke fotografi, ya pertama dulu waktu tahun 2004 saya sempat melihat satu karya dari fotografer lokal. Dia bidangnya di pre-wed waktu itu, saya banyak lihat karyanya sangat menarik ya, gimana ya, lain gitu dari fotografer lain gitu, menggugah sekali di perasaan gitu. Dan saya melihat itu jadi tergugah juga ingin tahu tentang fotografi. Jadi saya mencoba untuk menggali apakah saya punya bakat di situ atau enggak. Saya memberanikan diri membeli kamera DSLR pertama saya itu tahun 2009 bulan Agustus. Dan saya coba gitu dari beberapa genre gitu, yang simple gitu. Pernah street juga, pernah still life. Dan akhirnya saya melihat ada satu genre yang namanya fine art. Setelah saya banyak browsing juga di komunitas internasional gitu. Dan akhirnya saya rasa ini cocok buat saya gitu. Perasaan saya tuh, saya mau menekuni di bidang fine art fotografi. Dan sampai sekarang saya tekuni di situ. Foto saya memang sebagian besar di black and white, tapi ada juga yang color, cuman sedikit ya, perbandingan presentasi mungkin 85%, 15%. Ya. Dan kenapa saya ada subjek yang pakai coat dan pakai topi di banyak karya saya, itu karena saya suka satu film Hollywood tahun 2001 namanya Road to Perdition. Tom Hanks yang main itu. Jadi film itu menceritakan kehidupan seorang gangster gitu di situ, dan penggambarannya sangat puitis sekali. Nggak seperti film-film action tembak-tembakan asal gimana gitu. Dan saya lihat ini, saya berkesan sekali dengan film itu. Dan memang kebetulan saya juga suka puisi gitu. Saya suka baca puisi, saya kadang juga dulu sebelum di fotografi saya suka nulis. Dan akhirnya ya dengan kecocokan itulah gitu, saya menggali juga gitu dengan tema seperti yang ada orang pakai jas dan topi itu. Dan jadi sebenarnya konsep saya di fine art ini adalah visual poetry. Jadi puisi yang digambarkan secara visual. Ya, kalau kompetisi kebetulan saya cukup rajin juga ikut ya, mulai dari tahun 2012 saya pertama kali ikut. Ya, waktu pertama kali sih nggak gitu banyak menang ya, kebanyakan kalahnya gitu. Cuman yang paling berkesan sekali buat saya tahun 2012 itu pertama kalinya saya menang medali emas FIAP di Kroasia. Ini medalinya kebetulan ada ya, dan juga yang berkesan juga buat saya waktu saya mendapat medali emas juga di Inggris. Ya, ini ada lomba namanya Midland Salon namanya. Ini RPS Gold Medal. Ini Royal Photography Society, ini Inggris punya badan fotografi. Dan ini cukup diakui sih badan fotografi ini ya di dunia fotografi, dan susah dapatnya juga gitu. Dan lebih berkesannya lagi sekarang medali emas yang dari RPS ini udah nggak ada lagi di kompetisi. Mereka udah nggak patronage lagi buat ngasih medali gitu. Jadi ya saya beruntung sekali nih bisa dapat satu nih. Dan ini dari Yunani juga nih, unik sekali nih bentuknya nih ya, seperti mata uang zaman dulu. Nih medali emas juga. Ini di Italia saya waktu itu menang juga, kebetulan nih bronze. Tapi ya buat saya berkesan juga nih karena bagus banget nih medalinya nih. Dan waktu itu pertama kali saya dapat medali di Italia nih ya. Dan kalau di Asia ini yang saya ikut di Jepang. Jadi Tokyo Camera Club punya ya seperti kompetisi sebenarnya sih ya, dan saya kepilih jadi salah satu dari 10 terbaik, fotografer terbaik dari ribuan peserta di Tokyo waktu itu tahun 2014. Dan saya ada fotonya juga di sini di dalam buku ini. Jadi ya cukup berkesan buat saya ini yang dari Tokyo juga ini. Ya yang pertama sih jadilah diri sendiri ya. Kalau kita jadi diri sendiri,
karya kita pasti akan unik. Karena saya percaya Tuhan kasih setiap orang tuh punya keunikan. Jadi kalau kita punya obsesi, punya fantasi, punya imajinasi sendiri yang kita gali, maka itu akan menjadi satu karya yang punya karakter dan unik. Dan itu dasarnya. Kalau kita nggak unik, kita cuman copy dari orang, ya jangan harap kita bisa di-recognize sama orang lain gitu. Apalagi di dunia fotografi yang profesional gitu ya, istilahnya yang di lomba-lomba gitu, atau di komunitas-komunitas yang benar-benar high quality punya gitu. Mereka mengutamakan yang pertama adalah karakter. Ya, jadi yang pertama harus dicari adalah karakter. Jadilah diri sendiri. Dan terus yang kedua ya konsisten dan persisten. Jangan pernah menyerah, coba lagi, dan jangan peduli orang ngomong apa tentang karya kita juga gitu. Kalau kita udah tahu kita maunya apa ya kerjakan, tapi juga harus banyak melihat juga referensi dari mungkin dari website atau dari komunitas fotografi. Kan banyak foto-foto bagus yang secara komposisi, secara teknis kita juga harus lihat di situ. Jadi kalau kita udah secara dasar teknis komposisi dan cara pemotretan sudah tahu, ya kita tuangkan ide kita di situ. Mungkin ya sederhana sih ya tipsnya, gitu aja sih. Kalau di Indonesia banyak grup ya, mungkin di Facebook bisa dicari ya yang membernya banyak gitu ya. Saya nggak bisa sebutin satu persatu karena banyak gitu ya. Tapi kalau secara web yang internasional itu ada spesifik satu namanya onex.com. Itu fotonya luar biasa sih di situ karena ada kuratornya juga ya. Jadi kita kalau upload itu nggak serta-merta langsung publish gitu. Jadi ada proses kurasinya dulu, ada penjuriannya dulu. Jadi susah sekali mau publish di situ gitu. Foto-foto yang pernah juara di sini sana juga belum tentu mereka publish gitu. Jadi ya saya terus terang ya ikut komunitas seperti itu banyak mengasah kemampuan saya sih. Ya, jadi saya merasa ada yang kurang gimana, saya coba lagi ya karena mengikuti website yang sedemikian gitu. Ya, Frameaholic saya lihat inovatif juga ya. Saya baru tahu juga nih ada jasa seperti ini gitu. Maksudnya biasa kan kalau saya cari frame, saya ke tempat bikin frame, saya datang, saya ke tempatnya gitu, saya pesan apa, ukuran gimana. Dan juga frame-nya saya lihat ya standar aja gitu. Misalnya matte-nya putih gitu, bingkai-bingkainya juga standar-standar. Tapi kalau di Frameaholic saya lihat ada satu hal yang unik juga gitu ya. Banyak pilihan frame gitu ya yang bisa kita cocokkan dengan karya kita gitu, matte-nya apa gimana gitu ya. Dan desain-desainnya tuh bagus-bagus, ada dari mungkin gaya klasik, mungkin gaya modern, yang minimalis gitu, tergantung karya kita seperti apa dan cocoknya yang mana. Dan yang mengenai secara online kita bisa pesan itu juga sangat bagus sekali ya. Itu membuat lebih simpel gitu, lebih simpel dan hemat waktu, hemat biaya, dan juga aman karena kita kan pesan dari rumah, kita lihat, kita bisa cocokkan di situ. Sebelum kita pesan ada template-nya dulu, kita bisa lihat yang mana gitu. Jadi ya bagus sekali ya Frameaholic ini. Saya pikir ya mungkin teman-teman nanti yang mau coba bisa ke webnya Frameaholic, nanti juga bisa lihat di situ bagaimana gitu.